Baik teman-teman, dalam tutorial yang ke-8 ini kita akan belajar untuk insert data di halaman admin ya. Di sini. Dan di sini kita sudah buatkan ini tabel-tabelnya. Kita akan membuatkan insert datanya ya. Nah, untuk itu berkaitan dengan itu di bagian penamaan kita harus tahu di bagian penamaannya ya. Kayak seperti ini. Bagian insert datanya, insert data, insert data admin, insert data pengunjung. Nah, di bagian ini ya, ini insert lemari. Habis yang berikutnya ada insert rak. Kita mulai dari awal ya, dan datanya itu kita simpan di yang ini ya, create ini. Yang pertama kita buatkan sebuah file insert admin.php. Oh sorry, ini saya gunakan koma ya, jadi dia tidak insert admin.php. Oke. Nah, yang berikutnya itu ini insert admin ya. Yang berikutnya itu di sini insert lemari ya. Insert lemari.php. Di bagian bawah create. Lalu kita lihat lagi di sini insert rak.php. Lalu setelah insert rak, insert penulis.php ya. Oke, kita lanjut di sini. Ini insert penulis.php. Kita tutup dulu nih ya. Ini setelah insert penulis, insert penerbit.php. Oke. Lalu insert jenis buku.php. Insert jenis buku.php. Lalu insert buku.php. Lalu insert pengunjung.php. Dan insert peminjaman.php. Oke teman-teman, setelah semua filenya sudah selesai dibuatkan, yang pertama kita mulai dari insert admin ya teman-teman. Nah, untuk insertnya ini sendiri kita buka dulu ini yang ini ya, yang ini kita ambil scriptnya dari sini.
Lalu kita kopikan dan kita taruh di insert admin.php. Nah, untuk yang bagian konektor ini kita ambil dari beranda ya. Oke, dari sini konektornya ini. Ctrl C, bagian sini. Nah, untuk yang fungsi ini kita pakai yang filter ya. Filter itu ada di filter.php ya. Filternya itu ada di sebat. Di cek login, di bagian cek login ya. Nah, ini yang akan kita ambil, kita copy, kita pastikan di sini ya. Oke, ini untuk filternya. Lalu di sini kita akan mengganti yang input ini. Ini ada 6 ya, kita buat jadi 12 ya. 12 saja. Ctrl C. Ini 6, ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan ini kita ganti entity ini dengan filter sorry. Oke, setelah itu di bagian sini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuh, 8, 9, 10, 11, sorry, 12. Oke, lalu ini untuk location-nya jika kita sudah apa, ini kembali ke ya, masuknya di beranda.php ya. Nah, memang di halaman yang akan
itu beranda.php, tapi kita penulisannya seperti ini ya teman-teman. Untuk ini admin script beranda.php, dia akan mengirimkan pesan m sama dengan 1. Nah teman-teman, di sini kita ganti pakai pakai yang ketiga ya. Ini urutannya sesuai urutan dari yang ketiga. Lalu kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita simpan di buku ya, Ctrl V, lalu ini kita yang ke-9. Lalu untuk yang jenis, di sini kita menggunakan yang pesannya itu adalah 8. Lalu berikutnya yang lemari, untuk ini 4. Dan untuk yang peminjamannya ini di sini 11 ya. Lalu kontrol minum. Lalu untuk yang penerbit di sini insert yang penerbit ini kita menggunakan 7. Berikutnya adalah pengunjung, sini pengunjungnya itu 10. Ini nomornya ini terserah teman-teman ya, yang penting satu nomor dan yang lain itu harus berbeda, dan teman-teman bisa ingat ya, mudah diingat. Lalu insert penulis, oke. Untuk yang penulisnya ini 6. Lalu yang berikutnya itu rak di sini 5. Lalu kita save all. Setelah itu oke teman-teman, jadi yang pertama itu adalah insert admin ya. Nah, untuk insert admin ini kita isi dulu nama fieldnya, itu ada ada nama, ada tempat lahir, lalu ada tanggal lahir, lalu alamat, email, telepon, password. Satu, dua, ke-7, yang ke-8 itu status, tapi kita langsung isi saja ya. Jadi ini kita hapus. Oke, dari yang bagian ini
satu ya, statusnya satu. Lalu insert into admin, insert into admin. Di sini yang variabelnya itu sampai 8 ya. Lalu yang ini dihapus. Oke, sampai 8. Nah, yang perlu kita perhatikan di bagian ini ya, di bagian dari lokasinya ini kita tidak perlu lagi menggunakan apa ya, mekanisme seperti ini. Kita langsung konektor.php ya teman-teman. Lalu begitupun dengan yang di filter. Oke, lalu yang ini kita tidak perlu menggunakan admin, tapi langsung beranda.php. Oke, dan untuk yang paling penting juga di bagian kita lihat ya, insert admin. Kita cari insert admin dulu. Nah, untuk yang insert admin ini di sini dia oke teman-teman, dan untuk yang bagian sini kita harus masukkan lokasinya itu harus sesuai ya, dan kita ambil file ini, kita copy, kita taruh di create juga ya, kita pastikan di dalam create juga. Begitupun dengan konektor. Oke, itu sudah kita save all. Nah, kita lihat ini create insert admin.php. Oke, lalu kita coba ya, di refresh admin, kita tambah data. Misalnya di sini ya, Kubus Andre Tonang. Tempat lahir Riung ini. Alamatnya itu Jawa, emailnya itu andre@gmail.com, telepon 0852 143 82 994, lalu passwordnya itu 2345. Sini kita sudah coba, belum ya, belum jadi ya teman-teman, belum muncul pesannya.
Nah, kita coba lagi cari pesan errornya ya. Nah, coba teman-teman kita lihat pesan errornya yang tadi. Kita lihat di bagian sini tidak perlu pakai ini ya, langsung admin. Location admin ya, terus seperti ini. Di berandanya ke admin, lalu kita coba refresh. Nama Yakubus Andai Tonang, tempat lahir Priong, lahirnya itu 16, alamatnya itu Jawa, Andre gmail.com, lalu telepon 08 2 passwordnya ya, 2 Oke teman-teman, setelah melakukan banyak percobaan, di sini kita lihat ya, dari tulisannya itu seperti ini untuk beranda.php tadi, dan ini include filter dan konektornya. Terus kita harus copy filter dan konektor ke dalam create ya. Terus di bagian sini kita harus lihat form action metodenya, itu actionnya ini insert create seperti ini ya. Oke, kita coba untuk tambah satu data lagi ya. Ini Droste Milenia, tempat lahir Jawa, ini tanggalnya itu 14, di sini 1985, alamat Watu Rutu Melania gmail.com, telepon 082566341239. Oke, lalu kita lihat di admin, maka sudah tertambah ya data-datanya. Oke teman-teman, dari setelah kita berhasil, kita jangan lupa untuk menambahkan script yang sudah jadi yang ini. Kita sampai di M ya, sampai di sini kita copy, lalu kita tambahkan di bagian sini. M ya. Oke, 9, itu sudah.
Kita lanjut, kopikan di bagian insert jenis ini ya. Ini insert buku sudah, langsung share saja. Insert jenis dan 8, insert lemari, lalu insert peminjaman, insert penerbit, lalu insert penerbit, insert pengunjung, insert penulis, insert graf, insert graf sudah, insert penulis sudah ya. Lalu setelah kita paste dan copy, kita edit lagi bagian ini ya. Ini kita hapus saja sampai di sini. Oke, yang ini save, lalu insert buku sudah ya. Admin, insert buku, insert jenis ya, insert jenis, save, setelah insert jenis, insert lemari, lalu insert peminjaman, insert penerbit, insert pengunjung,
insert penulis, insert draft, oke. Setelah semuanya selesai kita save. Baik teman-teman, kita lanjut yang di bagian insert buku. Jadi di sini fieldnya itu kita masukkan, sini ada nama, bukan, ada judul, ada intisari, tahun terbit, ISBN, lalu jumlah halaman, di sini jumlah buku, lalu ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, lalu ID rak, lalu yang berikutnya itu statusnya itu kita langsung isi berupa data. Ini satu, oke. Nah, jumlahnya ada 11 ya, jadi yang ke-12 nya ini kita tidak perlu kita save dulu. Nah, kita kembali ke beranda dan kita lihat di bagian buku ya, insert data, insert penulis, penerbit. Nah, ini yang buku punya. Ada judul, intisari, tahun terbit, ISBN. Nah, ISBN ini kita bisa hilangkan requirednya karena tidak harus ya. Lalu perhatikan baik-baik di bagian ini langsung create ya, create, step insert buku.php. Lalu kita lihat juga di bagian yang penerbit, jenis buku, ada rak ya, ini rak,
Nah, coba kita lihat di sini, kita save dulu, lalu kita coba isi datanya ya. Isi data-datanya di sini, misalnya winter in Tokyo. Coba kita cari ya, saya cari di sini dulu. Intisari novel winter in Tokyo. Ini ya, sinopsis lanjutan, kita lihat dulu. Ini ya, misalnya kisah cinta yang cukup rumit sampai di sini, kita copy, lalu sini tahun terbitnya itu misal di sini ada ya, ada ISBN nya juga. Kota terbit Jakarta, kita akan isi-isi ya, tahun terbit misalkan 2009 ya, ISBN nya ini, oke, tersini saja, bisa juga tidak ada ya teman-teman. Saya isi saja di sini, lalu ada 320 halaman. Jumlah buku misalnya ada 5, penulisnya itu Kelanatan, akan coba kita masukkan yang misalkan kita masukkan salah satu ya, penerbit misalkan ini ya, ini novel Arak, misalkan yang ini, kita simpan, tapi belum bisa juga ya, kita lihat lagi. Oke teman-teman, setelah melakukan banyaknya percobaan, jadi di sini sudah bisa menambahkan data ya. Kita misalkan tambahkan datanya yang di sini ya, misalnya data tentang Kompas. Lalu intisarinya kita taruh saja ya ini ya, tahun terbit misalnya lebih 10, SPN-nya bisa, halamannya misalnya 120, lalu bukunya ada 2, penulisnya itu ini tulis ya, kamus, kamus di sini belajar kamus belajar bahasa Inggris misalnya, raknya. Lalu pas saat kita simpan, kita cek di sini ya, nanti akan muncul. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita lihat di sini itu insert jenis.
tidak salah ya, insert jenis ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut untuk mengedit scriptnya. Oke, jadi di sini kita lihat teman-teman, di sini fieldnya itu cuma satu berupa nama, lalu di sini insert into jenis, lalu kita pilih bagian sini satu saja ya, sampai di sini. Oke, setelah itu kita save dulu. Oke, lalu kita ke bagian beranda dan kita lihat bagian jenis ya teman-teman. Jenis di sini kita harus tambahkan URL-nya, create. Oke, lalu kita save dan kita jalankan pada, kita refresh dulu di bagian jenis ya. Kita coba tambahkan datanya, misalkan di sini berita ya. Kita simpan, nanti jenis buku yang bagian berita ya, nama jenis buku berkaitan dan berita. Oke, lalu selanjutnya itu ada insert buku jenis, insert lemari ya. Nah, insert lemari ini kita harus lihat baik untuk komponennya atau fieldnya ada. Oke, selanjutnya di bagian insert lemari ini namanya juga fieldnya itu cuma satu ya. Nama di sini kita hapus dulu. Oke, ini ya, nama. Di sini kita lihat nama lemari ya. Oke, dan kita save dan kita lihat di beranda di bagian data lemari ya. Untuk penulis, data pengunjung, untuk pinjaman, berarti data lemari bagian atas. Kita lihat di bagian data lemari, penerbit, penulis, daftar apa ya, data lemari. Di sini kita harus tambahkan ini ya, seperti ini teman-teman, create insert data lemari. Oke, setelah kita save, kita lanjut ke sini, kita coba ya, insert lemari. Oke, kita coba tambahkan data lemarinya, misalnya lemari berkaitan dengan lemari ini olahraga ya. Kita simpan dan kita cek, di sini ada bukan nama lemarinya, bercomputing nama lemarinya itu kita lihat di sini. Coba kita lihat di database untuk lemari, datanya itu belum masuk ya. Coba kita lihat lagi. Oh ya teman-teman, jadi di sini saya lupa menambahkan insert intonya ya, nama tabelnya. Insert into lemari, di save, saya jalankan lagi ya. Untuk yang lemari, tambah data lemari ulah. Oke, kita lihat di sini sudah muncul olahraga ya teman-teman. Oke, sudah jadi. Berikutnya berkaitan dengan insert peminjaman. Oke, komponennya itu. Oke teman-teman, jadi kita mengeditnya itu ada sekitar 6 ya. Kita mulai dari sini. Di sini nama, bukan nama ya, di sini tanggal pinjam, lalu tanggal kembali, lalu ID pengunjung.
Lalu di sini statusnya itu kita langsung masukkan 0 ya, misalnya langsung masukkan 0 titik koma. Lalu ini kita hapus saja, diserahkan dan diterimanya itu kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, diserahkan dan diterima harus 0 ya. Dia tersimpan di database dalam posisi ini 0. Lalu insert into pinjam, lalu ini ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu ID pengunjung, lalu ini statusnya. Nah, di bagian belakang sini yang kelima sini untuk diserahkan, ini untuk diterima. Oke, lalu yang lainnya kita hapus saja. Oke, SMS. Oke, setelah itu di sini kita lihat lagi ada yang salah, titik koma ya. Lalu kita save dan kita kembali ke beranda.php. Di bagian sini harus create insert into create strap insert peminjaman. Oke teman-teman, jika kita sudah menyimpannya, kita langsung jalankan di web browser. Kita coba tambah data tanggal pinjam today, lalu tanggal kembali belum, peminjaman itu saya sabar ya, ganti saja. Pinjaman tetap saya, lalu simpan. Please filter di bagian sini, kita sabar ya, kita ubah di bagian mana tadi, di bagian tanggal kembali ya, tanggal kembali not null harusnya, tanggal kembali sudah, cuma di bagian scriptnya belum. Nah, kita lihat di sini masih require, kita hapus. Oke, lalu kita save, coba jalankan di peminjaman, tambah data today, lalu ini bisa belum, coba nama saya. Oke, kita cek di peminjaman, jadi sudah ada nama saya, tanggal kembalinya belum ya, diserahkan oleh ini, diterima oleh yang ini sudah, yang di atasnya belum ya, diserahkan dan diterimanya belum, tanggal hari ini. Oke, selanjutnya itu ada pinjaman insert penerbit ya teman-teman. Insert lemari juga, insert pinjaman juga sudah. Sekarang insert penerbit. Nah, oke teman-teman, di bagian insert penerbit ini ada 6 ya. Jadi di sini kita nama, lalu alamat, lalu kota, email, telepon, kota, email, telepon, lalu status ya. Statusnya kita langsung masukkan 1 ya. Ini yang ke-6, ini kita langsung masukkan statusnya itu 0 ya. Statusnya 1 sudah. 1 koma.
Lalu ini kita hapus saja dulu. Lalu insert into penerbit. Penerbit ID, nama, alamat, ID, nama, alamat, kota, email, telepon, statusnya. Kita sampai sini saja. Ada. Sampai di 6 ya teman-teman, seperti sini. Oke, lalu kita siap dulu. Lalu kita lihat di bagian beranda, di bagian dari penerbit ya, data penerbit. Nah, di data penerbit di sini, ini penerbitnya nih. Pengunjung, surat, buku, ini penerbitnya, create, insert ini ya. Oke, lalu kita coba lihat nama, alamat, kota, bukan kota, ini bukan dia, teks, terkait, email, telepon number. Kita save, lalu kita bagian penerbit, kita coba tambah data, namanya itu Tangalung, lalu alamat Manado, kota Manado, lalu email hutang.com, telepon 0856727330. Oke, kita lihat di bagian penerbit, maka munculnya ini Tenggalung ya, Manado. Oke, selanjutnya itu kita lihat di bagian dari insert pengunjung ya, lalu kita tambahkan fieldnya. Nah, untuk bagian insert pengunjung ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 9 ya. Kita langsung masukkan. Di sini ada nama tetap, lalu tempat lahir, lalu tanggal lahir, alamat, lalu jenis kelamin, lalu email, nomor telepon, kategori, dan password.
Ini kita hapus, lalu insert into pengunjung. Ini nomor, nama 916, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai di sini ya. Sorry. Ke 9. Oke. Lalu kita save. Kita ke beranda di bagian pengunjung ya. Data pengunjung bagian bawah. Di sini create insert kayaknya sudah. Kita coba jalankan. Pengunjung, tambah data nama, Marco Royce, Deutsch, tanggal 1960, alamat di sini Jakarta, kelamin laki-laki, emailnya itu royce@gmail.com, telepon 082344 560 179. Kategori itu sebagai mahasiswa, passwordnya itu 777. Oke, kita lihat di bagian pengunjung. Belum ya. Nah, kita coba lihat lagi di bagian pengunjungnya sini, di bagian insert pengunjungnya, insert into pengunjung. Agar kayaknya dia kurang sih, bagian sini dia kurang, harusnya ada 9, harusnya ada 9 ya. Kita dari sini sampai di Oke, coba save. Coba Marco Royce, tanggal lahirnya itu Dutch. Deutschland, alamatnya Jakarta, jenis kelamin laki-laki, email, telepon, kategori sebagai masyarakat. Oke, kita lihat di bagian pengunjung sudah ada marker ini ya. Oke teman-teman, berikutnya itu insert penulis, ya. Oke teman-teman, untuk bagian yang dari penulis ini ada nama, tempat lahir,
nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, mail, telepon. Lalu statusnya itu kita langsung masukkan 1 ya, jadi ada 7. Ini sorry, dan sini langsung masukkan 1 saja, koma. Ini yang kita hapus, dan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sini oke, lalu di sini insert into penulis. Oke, lalu kita lihat di bagian beranda ada data penulisnya dan atas. Di sini create insert untuk penulis ya. Oke, kita save all, lalu kita coba refresh. Di bagian penulis kita tambahkan data ya. Untuk nama misalkan kita kasih dengan Liliana dan tempat lahir Malang, tanggal lahirnya ini 1971, alamatnya Malang, emailnya dan gmail.com 85234516729. Oke, kita lihat di bagian penulis Liliana Tanya. Oke, berikutnya teman-teman kita lihat itu ada insert track. Oke, insert track, kita lihat komponen-komponennya. Oke, untuk yang ini kita masukkan 2 saja karena komponennya atau fieldnya itu ada nama rak dan juga di sini ID lemari. Oke, ada insert into tabel rak, insert into rak, tulisnya itu nomor, nama dan ID rak, ada 2 ya. Di sini. Oke, di bagian ini kita save dulu, lalu di bagian beranda kita cari yang namanya rak ya, yang ini create insert rak. Oke, sudah, lalu kita save, kita sini kita pilih rak, lalu misalnya ini nama raknya itu PB01, di sini nama lemarinya itu adalah olahraga, tersimpan, kita cek di rak, maka TB01 itu olahraga. Oke teman-teman, semuanya sudah jadi ya, admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung dan peminjaman. Oke, sekian dan dari saya, terima kasih.